sekolah minggu. Nah, terus siapkan hatimu dan Alkitabmu. Ini di samping piknik ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini. Terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja. Itu kan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh mengikuti ibadah. Kita bersyukur walaupun sampai saat ini kita masih mengikuti ibadah sekolah minggu online, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ayo semuanya berdiri, kita mau bernyanyi memuliakan Tuhan. Kita menyanyi dengan pujian, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita masih terus memuji Tuhan. Kita kembali bernyanyi dengan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
kita akan berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Engkau memberkati kami, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Helen. Sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali di sekolah minggu kita. Ya, adik-adik semuanya ayo duduk yang manis, siap-siap untuk mau mendengarkan cerita dari Lause. Adik-adik sebelumnya Lause mau tanya dulu nih, semuanya sudah sarapan? Ya, pasti semuanya sudah sarapan dan siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di hari Minggu ini kami sama-sama boleh berkumpul lewat sekolah minggu online. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami agar kami duduk tenang dan kami mendengar dengan baik cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik, coba deh angkat tangannya begini. Tunggu ya sampai Lause bilang diturunkan baru diturunkan. Ayo coba angkat tangannya seperti begini dalam waktu yang lama. Bagaimana? Adakah yang sudah rasa capek? Ada yang sudah rasa lelah? Ayo. Ya, Lause juga sudah rasa lelah. Ya, silakan turunkan. Bagaimana rasanya ketika kita mengangkat kedua tangan kita ini dalam waktu yang lama? Apalagi coba adik-adik bayangkan kalau seharian kita mengangkat kedua tangan kita seperti begini. Capek tidak? Capek, iya adik-adik. Hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang sepanjang hari mengangkat kedua tangannya adik-adik. Wah, siapakah dia? Mari dengarkan Lause. Kita telah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dengan memberikan air kepada mereka. Nah adik-adik, saat ini bangsa Israel ada di padang gurun. Mereka masih ada dalam padang gurun itu. Dan di padang gurun itu ada banyak bukit-bukit, ada banyak gunung-gunung. Kemudian mereka berjalan di sepanjang bukit dan gunung-gunung itu. Nah, di dalam gunung-gunung itu ada satu bangsa yang tinggal di sana. Namanya adalah bangsa Amalek. Ya, bangsa Amalek. Bangsa Amalek tidak kenal kepada Allah. Bangsa Amalek tidak mengasihi Allah. Mereka tidak tahu siapa itu Allah. Dan mereka tidak mengasihi umat Allah, yaitu bangsa Israel. Nah, ketika
bangsa Amalek melihat bahwa bangsa Israel sedang berjalan di tanah mereka, mereka tidak suka. Akhirnya bangsa Amalek pun turun dan berperang bersama bangsa Israel. Mereka melawan bangsa Israel. Adik-adik, padahal kita tahu bangsa Israel belum pernah berperang dengan siapapun. Ini adalah untuk pertama kalinya bangsa Israel berperang. Lalu, apakah bangsa Israel akan menang? Apakah bangsa Israel mempunyai alat-alat perang yang kuat dan canggih? Tidak, adik-adik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa karena mereka belum pernah berperang. Kemudian Allah berfirman kepada Musa. Lalu Musa memanggil Yosua. Yosua adalah penolong yang paling mudah untuk Musa. Kemudian Musa memanggil Yosua dan berkata, Yosua, pilihlah sejumlah laki-laki yang kuat dan pergilah berperanglah dengan bangsa Amalek. Aku akan naik ke bukit dan berdoa di sana. Kemudian Yosua menuruti apa yang Musa katakan. Akhirnya Yosua memilih laki-laki untuk ikut berperang dengan dia. Kemudian ketika Yosua turun berperang melawan bangsa Amalek dan beberapa orang lainnya bersama dengan Yosua, Musa naik ke atas bukit. Musa membawa tongkatnya dan Musa juga membawa Harun dan Hur untuk ikut bersama-sama dengan dia ke atas bukit itu, adik-adik. Kita lihat, bukankah tongkat itu yang telah berubah menjadi ular dan kemudian berubah lagi menjadi tongkat di depan Firaun? Coba adik-adik ingat lagi, bukankah tongkat itu yang menolong mereka saat mereka ingin menyeberangi laut Teberau? Bukankah tongkat itu yang Tuhan pakai untuk membelah batu sehingga keluarlah air? Ya, adik-adik, tongkat itu juga yang Musa bawa ke atas bukit. Sesampai di sana, Musa berdoa, adik-adik, sambil mengangkat kedua tangannya. Musa terus berdoa sepanjang hari. Jadi sepanjang hari itu Musa terus mengangkat tangannya sambil berdoa. Kemudian adik-adik, Musa lama-kelamaan menjadi lelah. Musa capek, adik-adik. Musa merasa lelah. Kemudian ketika Musa menurunkan tangannya, bangsa Israel mengalami kekalahan di bawah sana. Mereka kalah. Lalu Hur dan Harun membantu Musa untuk menopang tangannya dan memberi dia batu untuk bisa duduk. Lalu kemudian Hur dan Harun menopang tangan Musa agar Musa tidak capek ketika mengangkat kedua tangannya dan terus berdoa kepada Allah untuk menolong mereka berperang melawan bangsa Amalek, adik-adik. Kemudian ketika Musa mengangkat kembali tangannya, orang Israel yang sedang berperang, mereka mengalami kemenangan. Musa terus berdoa kepada Allah. Ya adik-adik, setelah perang selesai, Allah menyuruh Musa untuk menulis di gulungan kitab apa yang terjadi hari itu, supaya dengan cara itu Yosua dan bangsa Israel lainnya dapat terus mengingat bahwa Allah telah memberikan kemenangan kepada mereka, bahwa Allah telah berperang bersama dengan mereka melawan bangsa Amalek. Lalu kemudian Musa menuruti apa yang Allah firmankan kepada dia. Musa menuliskan kejadian hari itu di dalam gulungan kitab. Dan kemudian Musa membangun mezbah. Lalu Musa menamakan mezbah itu Tuhanlah panji-panjiku. Dan Musa pun beribadah kepada Allah. Ya adik-adik, sama seperti kita pada zaman ini, ketika kita merasa takut, sama seperti bangsa Israel yang takut berperang melawan bangsa Amalek, mereka berdoa kepada Allah. Kita juga ketika mungkin di sekolah kita disuruh menggambar, lalu kita tidak tahu bagaimana caranya menggambar, mari kita berdoa meminta Tuhan menolong kita. Dan kemudian setelah berdoa kita bisa terus menggambar pelan-pelan.
siapa tahu kita bisa mengerti, oh ternyata begini gambarnya. Ketika mungkin di sekolah dikasih tugas sama guru untuk menyusun permainan, kemudian kita tidak tahu, kita bisa berdoa lalu mencoba untuk menyusun permainan itu. Tuhan pasti menolong anak-anaknya. Ya, Yesus telah berperang melawan kuasa maut untuk menyelamatkan kita. Maka itu kita harus terus percaya kepada penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menjaga mama, menjaga papa, menjaga kakak, menjaga adik, dan menjaga semua keluarga kita saat kita berdoa dan percaya kepada Allah. Ya adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Ayo ikuti Lause ya. Ayat hafalan kita pada kesempatan ini adalah terdapat di dalam Mazmur nomor 54. Ulangi, Mazmur nomor 54 ayat yang ke-6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Ulangi lagi ya. Mazmur 54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menyertai bangsa Israel, dan kami percaya kami akan selalu dalam perlindungan-Mu. Jaga kami semua ketika kami merasa takut, ingatkan kami untuk berdoa dan terus belajar. Tolong kami, lindungi kami dalam keadaan-keadaan apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, jangan lupa nanti aktivitasnya Lause akan kirimkan di grup sekolah minggu kita, dan kirimkan juga video ayat hafalannya ya. Sampai bertemu minggu depan. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Salam. Kami dari Sekolah TK Kristen Kalam Kudus telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu untuk mendapatkan diskon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.